Kita beralih ke informasi lainnya, belasan anak meninggal dunia hingga bulan Agustus 2025 akibat campak. Wabah yang terjadi sejak awal tahun itu memaksa Pemkab menetapkan kejadian luar biasa atau KLB campak sebagai respons atas terjadinya atau tragedi yang terjadi. Kejadian luar biasa KLB ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb pada bulan Agustus 2025 karena sejak awal Januari tercatat ada 1.944 suspek campak dan 12 balita dilaporkan meninggal dunia. Beberapa penyebab yang memicu meningkatnya jumlah balita penderita campak di Sumeneb diduga salah satunya adalah pandemi COVID-19. Saat pandemi COVID, para balita kebanyakan melewati fase imunisasi campak saat masih berusia 9 bulan. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Sumeneb menjelaskan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah efektif untuk meminimalisasi masifnya penyebaran campak. Teman-teman, untuk jumlah kasus campak, suspek campak yang ada di Kabupaten Sumeneb dari jumlah minggu ke-32 di bulan Agustus ini, jumlahnya adalah 1.944. Itu adalah jumlah akumulasi dari jumlah kasus suspek campak dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus. Dan jumlah kematian yang 12 itu pun dari bulan Januari dan bulan Agustus pada minggu pertama ini. Selain itu, anomali cuaca yang tengah terjadi diduga juga menjadi pemicu masifnya penyebaran campak di Kabupaten Sumeneb. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Feros Afif, TV One, mengabarkan. Ya, lalu bagaimana perkembangan penanganan kasus KLB campak di Sumeneb, Jawa Timur? Kita sudah terhubung melalui Zoom dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Sumeneb, Bapak Ahmad Syamsuri. Selamat siang, Pak Ahmad Syamsuri. Selamat siang, Mas Hendra. Baik. Pak Ahmad, kami ingin mengetahui bagaimana penanganan dari KLB campak hingga saat ini dan lalu hingga saat ini berapa korban yang terdampak, Pak? Baik, Mas Hendra, untuk penanganannya kami sudah sesuaikan dengan SOP yang sudah ada, bahwa setelah ditetapkan oleh Bapak Bupati bahwa Kabupaten dan campak, kita akan melaksanakan yaitu public response immunization atau istilahnya untuk mengebom. Jadi kita kumpulkan semua sasaran di masing-masing puskesmas yang kasus campaknya banyak, yaitu sekitar 26, kita akan melaksanakan yang namanya ORIA atau vaksinasi massal. Terus yang kedua terkait dengan update data, terhitung tanggal 22 Maret sudah ada peningkatan kasus campak, Mas Indra, yaitu sekitar 2035. Ini terdiri dari pasien yang rawat jalan maupun yang rawat inap, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit. Demikian. Baik, untuk hingga saat ini yang meninggal dunia akibat campak ini ada berapa, Pak? Kami ingin mengetahui update terbaru, dan yang masih berjalan saat ini yang dirawat ini ada berapa, Pak? Baik, untuk yang meninggal terupdate itu sekitar 17. Jadi 17. Kasus 17. Baik. 17 yang meninggal akibat campak. Tapi bukan karena campaknya, ini karena ada komplikasi yang menyertai kasus campak yang diderita oleh anak-anak kita. Terus untuk yang kemarin itu update di rumah sakit, sebentar ini di rumah sakit umum Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb, sementara ini ada 16, dan insya Allah kemarin sudah ada informasi bahwa sudah akan dipulangkan 2 orang, semuanya stabil keadaannya. Baik, sebenarnya apa sih, Pak, penyebab utama dari KLB campak ini merebak di Sumeneb, terutama mungkin dalam beberapa bulan belakangan ini ya, Pak? Baik, Mas Hendra, terkait dengan kasus campak yang terjadi di Kabupaten Sumeneb, ini rata-rata setelah kita melakukan PE, baik pada pasien yang sudah meninggal maupun yang sembuh, itu rata-rata tidak diimunisasi. Ada yang diimunisasi tapi tidak lengkap, tapi ada juga yang imunisasinya zero atau zero dose, tidak pernah tersentuh oleh imunisasi. Bahkan dari kasus yang 17 ini semuanya tidak terimunisasi, bahkan ada juga yang sudah lengkap. Istilahnya imunisasinya itu tidak sampai lengkap
usia 9 bulan. Baik, untuk antisipasi ke depannya seperti apa Pak? Apakah imunisasi campak ini akan semakin digalakan di wilayah Sumeneb untuk mencegah kejadian ini berulang, Pak Ahmad? Betul. Selain daripada kegiatan yang sudah kami laksanakan, ORI yang akan dilaksanakan insya Allah besok tanggal 25 serentak di 26 puskesmas, kita juga setiap harinya sudah melaksanakan yaitu kegiatan yang namanya kejar vaksin. Jadi kita mengejar vaksin bagi anak-anak kita yang bolong-bolong itu, kita laksanakan kegiatan itu. Sambil lalu menunggu hari Senin yang akan kita laksanakan yaitu ORI-nya atau vaksin massal itu, Mas. Kegiatan vaksin rutin tetap dilaksanakan, tidak mengganggu jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan oleh teman-teman di semua puskesmas sesuai dengan jadwal di pos Yandu masing-masing. Baik, terima kasih Pak Ahmad Syamsuri sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Kita harapkan kejadian KLB campak berhasil ditangani dengan baik. Terima kasih Pak Ahmad.